Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mulyadi, NIM 2110300111, jurusan Hukum Tata Negara. Saya akan membacakan surat permohonan tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan hormat, kami para pemohon, ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu periode 2012 sampai 2017 yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 14 Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut: 1. Dr. Muhammad SI PMSI, 2. Nasrullah SH, 3. Endang Wihda Tining Tias SH, 4. Daniel Zukron, 5. Insinyur Nelson Simanjuntak SH. Dengan ini mengajukan permohonan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara terhadap 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh atau DPRA yang beralamat di Jalan Tengku Haji Muhammad Daud Beru, Banda Aceh sebagai termohon 1. 2. Gubernur Aceh beralamat di Jalan Cuknya Arif, Badan Aceh, Angkor Aceh, Darussalam sebagai termohon 2. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. 1. A. Dasar permohonan 1. Pasal 24C ayat 1 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pihak yang bersengketa merupakan lembaga negara. 1. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dinyatakan sebagai berikut. 1. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: A. Perwakilan daerah rakyat, B. Perwakilan daerah, C. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, D. Presiden, E. Badan Pemeriksa Keuangan, F. Pemerintahan daerah atau Pemda, G. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Fakta-faktanya adalah: 1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012 pemohon dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusional membentuk Bawaslu Provinsi Aceh melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRA bertempat di kantor pemohon Jalan MH Tamrin nomor 14 Jakarta. 2. Bahwa pemohon menafsirkan pembentukan anggota Bawaslu Aceh berpedoman pada Undang-Undang nomor 11/2006 serta Konven Aceh nomor 7 tahun 2007 dan tidak mengakui Bawaslu Aceh bukan dari tim seleksi Bawaslu, serta meminta pemohon menghentikan segala bentuk seleksi calon penetapan Mas Aceh. Kewenangan konstitusional yang dilanggar: 1. Berdasarkan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. 2. Bahwa sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PMK/2006 maka para pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan. 2. Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon 1 dan termohon 1 adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum memberikan kewenangan konstitusional kepada pemohon sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum menyebutkan ayat 1, pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawasan pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri. Ayat 2, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat tetap
pada pasal 72 ayat 9, masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 4 huruf D, huruf E Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu berwenang membentuk Bawaslu Provinsi serta mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi. Konstitusi dinyatakan salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. Dengan begitu, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan termohon 1 maupun termohon 2 tidak memiliki kewenangan untuk membentuk pengawas pemilihan Provinsi Aceh dan atau Panwaslu Kabupaten Kota Aceh pada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. 3. Menyatakan pemohon memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk badan pengawas pemilihan umum Provinsi Aceh yang bersifat tetap untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Aceh. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sendiri, NIM 2110300017, jurusan Hukum Tata Negara. Baik, saya akan menjawab surat jawaban. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, jawaban dalam pokok perkara nomor 3 garing SKLN Strip 6 garing 2013 antara 1. Dr. Andus Muhammad SI MC, 2. Nasrullah SH, 3. Endar Widadinin Syah SH, 4. Daniel Sukron, 5. Insinyur Nelson Simanjuntak SH, pemohon melawan 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, 2. Gubernur Aceh termohon dengan hormat sebagai atas nama termohon 1 dan 2 dengan ini hendak mengajukan dalil seperti apa yang akan terulai di bawah ini sebagai jawaban. Dalam eksepsi bahwa pada tanggal 28 November 2012 Gubernur Aceh menerbitkan surat nomor 270 garing 38736 bukti P17 ditinjau kepada pemohon sebagai jawaban surat permohonan nomor 882 garing Bawaslu garing 6 garing 2012 tentang pada tanggal 2 Oktober 2012. Isi surat pada pokoknya menafsirkan bahwa pembentukan panitia pengawasan pemilihan adalah tugas dan wewenang DPRA untuk mengusulkan sebagai diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan masyarakat untuk dilakukan musyawarah bersama dengan DPR, DPD asal Aceh, Kementerian Dalam Negeri, DPRA Aceh, dan pemerintah Aceh, serta menunda untuk sementara waktu proses seleksi bagi calon anggota Bawaslu Provinsi Aceh. 2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA mengirimkan isi surat nomor 281 garing 3330 bukti B19 diajukan kepada pemohon yang isinya pada pokoknya terkait pengajuan 5 nama calon anggota Panwaslu Aceh. Adapun nama tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nyai Ali Badillah Syekh SAG Asgalan
STH, Sofyan Umar, T. Syekh Rizal, Insinyur T. Iskandar. 3. Bahwa Gubernur Aceh mengundang Bawaslu Provinsi Aceh melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Aceh nomor 821-29-30853 tanggal 20 Mei 2013 bukti P31 perihal undangan untuk dapat menghadiri pelantikan anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh masa jabatan 2013-2018. Dalam pokok perkara bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil atau dasar-dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. 2. Bahwa eksepsi ini disampaikan merupakan satu rangkaian dengan jawaban termohon dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lain. 3. Bahwa menurut termohon 1 dan termohon 2 sudah mengirimkan surat undangan kepada pemohon agar dapat menghadiri pertemuan untuk mencari solusi mendapatkan kepastian. 4. Bahwa termohon 1 dan termohon 2 sudah menjalankan tugasnya sebagai aparatur pemerintahan dan tidak menyalahi tugas dan tanggung jawabnya. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, termohon memohon dengan hormat agar majelis hakim berkenan memutuskan dalam eksepsi menyatakan pemohon ditolak seluruhnya atau sebagian. Dalam pokok perkara 1 menyatakan permohonan pemohon ditolak seluruhnya atau sebagian. 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sudah berlangsung. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa termohon 1 dan termohon 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.